Selamat datang kembali di pembahasan sumber kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, gagasan dari Adam Grant yang cukup menantang ya. Iya, soal potensi tersembunyi itu ya, yang katanya ada di setiap orang, nggak cuma bawaan lahir. Betul. Kita bahkan fokus ke kutipan dari buku Hidden Potential-nya Grant, khususnya bagian prolog. Ada ide kuat di situ, menumbuhkan mawar dari beton. Iya ya, itu metafora yang kuat banget. Gimana potensi bisa muncul justru dari tempat yang paling nggak kita duga, dari kondisi sulit gitu. Nah, misi kita hari ini yaitu mencoba memahami gimana potensi sejati itu seringnya nggak kelihatan di awal. Apalagi gimana orang bisa maju pesat meski startnya susah. Dan biar kebayang, ada kisah yang wah luar biasa sih. Tim catur Raging Rooks. Anda pernah dengar? Oh, yang dari Harlem itu kan? Iya, bayangin aja anak-anak dari lingkungan penuh tantangan. Kemiskinan, dia tahu sendirilah lingkungannya gimana, fasilitas minim banget. Kaptennya kalau nggak salah belajar catur dari siapa gitu di taman. Agak unik ya ceritanya. Betul, Kasaun Henry dia belajar dari seorang pengedar narkoba loh di taman. Terus mereka ini tanding lawan anak-anak sekolah elit yang fasilitasnya lengkap, pengalaman banyak. Gila. Terus gimana? Mereka bisa menang? Justru itu pertanyaannya, nggak cuma soal menang kalahnya sih, tapi apa yang bisa kita pelajari dari kisah mustahil mereka ini soal potensi. Oke, mari kita bedah nih. Jadi argumen utamanya Grant itu kita sering salah menilai potensi ya? Iya, karena kita terlalu fokus ke titik awalnya, kemampuan yang kelihatan sekarang gitu. Padahal kata Grant yang penting itu jaraknya. Jarak yang ditempuh maksudnya, bukan cuma posisi startnya gitu. Persis. Kayak ada orang tipe Mozart yang dari awal udah kelihatan banget bakatnya. Cepet bersinar. Tapi ada juga tipe Bach yang butuh waktu lebih lama, pelan-pelan, tapi akhirnya bisa mekar luar biasa juga. Jadi penekanannya lebih ke proses pengasuhannya ya, nurture, bukan cuma bakat alamiah, nature semata. Betul. Dan ini nyambung banget sama Raging Rooks tadi kan. Fokusnya bukan lagi ke fakta mereka anak Harlem dengan segala keterbatasan, tapi sejauh mana mereka berkembang. Dan ada data yang mendukung ini kan? Saya dengar ada studi soal ini. Iya. Ini yang bikin argumen Grant makin kuat. Studi dari Raj Chetty. Temuannya lumayan mengejutkan loh. Apa tuh? Ternyata bukan nilai tes baca tulis hitung anak TK yang jadi prediktor paling kuat buat pendapatan mereka pas dewasa nanti. Oh iya. Terus apa dong? Justru keterampilan karakter yang ditanamkan dari kecil. Kayak sikap proaktif, gampang bergaul, disiplin diri, tekun. Keterampilan kayak gini ternyata lebih akurat memprediksi sukses finansial di masa depan. Wah, menarik banget. Jadi karakter itu kunci ya? Dan Grant punya definisi sendiri soal karakter ini kan? Bukan cuma soal moral atau kemauan keras aja. Tepat. Buat Grant, karakter itu semacam kumpulan keterampilan. Keterampilan yang bisa dipelajari untuk hidup sesuai prinsip kita. Ini penting banget loh artinya. Kenapa penting? Karena artinya karakter itu nggak kaku. Dinamis, bisa dibentuk, bisa diasah terus. Bukan sesuatu yang udah paten dari lahir dan nggak bisa diubah. Jadi bukan cuma soal punya prinsip, tapi punya kemampuan buat menjalankannya secara konsisten. Kemampuan menjalankan prinsip secara konsisten. Nah, kemampuan inilah yang mungkin kita lihat di Raging Rooks itu ya. Bisa jadi, kemenangan mereka itu bukan sulap semalam, tapi hasil dari karakter yang ditempa lewat kesulitan, tekun belajar, disiplin latihan walau terbatas. Itu kan wujud nyata mawar dari betonnya Harlem. Iya, masuk akal banget. Ada contoh spesifik nggak dari anggota tim itu? Ada. Charu Robinson, salah satu anggota Raging Rooks. Dia cerita, tumbuh besar lihat temannya jadi korban kekerasan, ada yang masuk penjara, lingkungan yang berat banget. Terus gimana dia? Nah, kesuksesan di catur itu yang ikut membentuk karakternya ternyata membuka jalan buat dia. Dapat beasiswa penuh ke sekolah bagus, lulus kuliah, dan sekarang jadi guru. Dia balik lagi, mendedikasikan hidupnya buat kasih kesempatan ke anak-anak kayak dia dulu. Wow, itu baru namanya mawar dari beton ya. Benar-benar melampaui kondisi awalnya. Tertangguh. Dan ini membawa kita ke implikasi yang lebih luas yang menurut saya cukup membebaskan. Membebaskan gimana? Ya, pesan Grant itu tadi. Ukuran potensi sejati Anda itu bukan setinggi apa puncak yang Anda capai, tapi seberapa jauh pendakiannya. Ini sekaligus kayak mendobrak pandangan lama kayak dari William James
yang bilang karakter tuh udah mengeras kayak plester pas umur 30. Oh, jadi anggapan kalau karakter itu udah fix di usia tertentu itu nggak sepenuhnya benar ya? Menurut Grant dan bukti-bukti yang ada, iya. Karakter itu tetap plastis loh. Masih bisa kita bentuk sepanjang hidup kita. Ini kabar baik kan? Artinya selalu ada ruang buat bertumbuh. Iya ya. Selalu ada kesempatan berkembang, nggak peduli umur atau latar belakang kita mulai dari mana. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang menyimak, pesan utamanya apa ya? Potensi itu ada di mana-mana, seringkali nggak kelihatan di awal atau terhalang kondisi. Iya, jadi jangan terlalu terpaku sama kesan pertama atau titik start. Baik buat diri sendiri maupun orang lain. Fokusnya harusnya ke proses pertumbuhannya, ke jarak yang bisa ditempuh itu. Dan pemahaman ini penting banget ya. Bisa mengubah cara kita lihat diri sendiri dan orang lain. Jadi lebih menghargai usaha, proses, kapasitas buat berkembang. Betul. Nggak melulu nyari bakat instan. Kita jadi bisa lihat potensi di tempat yang mungkin tadinya kita anggap, nggak mungkin lah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Mengingat karakter itu adalah keterampilan yang bisa diasah, nggak peduli usia atau start kita dari mana. Pertanyaan bagus. Keterampilan karakter spesifik apa ya? Mungkin jadi lebih proaktif, atau lebih disiplin, atau lebih tekun hadapi tantangan. Yang bisa mulai Anda asah hari ini. Nggak peduli Anda mulai dari titik mana sekarang.